Selamat bergabung teman-teman yang lagi bergabung. Kali ini aku mau bahas anggrek-anggrek yang pernah aku split dan kita lihat kondisinya. Kira-kira seperti apa? Umurnya mungkin sekedar 1 sampai 2 bulan ya, tapi random karena memang aku naruhnya acak guys. Yang udah aku split ini. Jadi ayo kita lihat satu persatu. Ini kita nge-review hasil dari split atau melihat kondisi anggrek-anggrek yang udah sekitar berumur 1 bulan atau 2 bulan. Jadi kondisinya random yang hasil dari split tempo hari. Belum ada perubahan terlalu signifikan guys, tapi udah ada satu tunas baru. Kondisinya masih agak mengering guys. Ini kan baru 1 bulan ya. Baru sekitar 1 bulan atau sekitar 3 minggu ya umurnya, jadi beragam. Hasil dari split, akarnya belum kelihatan. Tada! Tapi tunas barunya, karena kemarin itu masih ada tunas kecil, jadi cepat pertumbuhan tunasnya. Tada! Yang kecil ini guys, kalau kemarin masih ada yang ini ya, keluar kecil. Ayo kita lihat yang lain hasil praktek ya, atau uji coba. Kadang aku suka melakukan uji coba sama anggrek-anggrek. Ayo kita lihat yang sudah ada perubahan. Halo yang lagi bergabung, selamat bergabung. Muncul lagi ke belakang. Ada yang suka nanam di pot sabut kelapa seperti ini. Nah ini coba kita lihat. Kita lihat kondisinya ya. Nah kali ini ya, kalau yang ini cukup bagus ya. Tapi ini bukan hasil split, tapi hasil dari anggrek masih berumur 3 bulanan. Terus aku beli dan sama aku nih sekitar udah 6 bulan, jadi lumayan pertumbuhannya bagus ya. Nah ini aku gantung di sini teman-teman. Ayo kita cek lagi anggrek yang hasil aku split tempo hari ya. Kita cek yang bagus-bagus nih. Dramanya panjang karena kita harus menunggu panjang atau menunggu berapa lama mereka tumbuh. Tapi kemarin aku sempat lihat beberapa yang udah mulai ada kelihatan perubahannya. Mana dia? Oh ini dia guys. Mas, karena gak diikat guys, jadi ini dibuat di tanggal 25 bulan 5. Sekarang 26, sebulanan ya. Sekarang 27 kan, bulan 6, jadi sekitar 1 bulan. Hasilnya dari split yang kemarin setelah 1 bulan. Ini kalau dipegang, nah akarnya belum ada guys. Ini kita mau lihat, unjukin ya. Akarnya belum ada, tapi tunas baru setelah 1 bulan muncul ya. Nah, muncul ya setelah 1 bulan. Wow. Setelah 1 bulan pertumbuhan anggrek itu setinggi ini guys. Ada tunas baru yang muncul hasil dari plat split yang 1 bulan lalu yang aku kerjakan di tanggal 25 bulan 5 2025. Tapi belum ada kelihatan akar. Mungkin sekitar 3 minggu lagi keluar akarnya. Semoga dia nggak terganggu karena aku copot. Sebenarnya bukan copot sih, jadi lebih ke ditaruh kembali ya. Ini nggak diikat guys. Memang kita naruhnya sembarangan banget ya. Ayo kita cek yang lain. Karena setiap anggrek itu beda-beda ya tingkat pertumbuhannya. Apalagi kalau di split itu dari hasil yang udah kurang bagus. Jadi ketika dilakukan split ini agar masih bisa
merawat anggrek itu dan masih ada di aku gitu ya. Jadi harapannya tumbuh tunas-tunas baru, ternyata tumbuh guys setelah 1 bulan. Jadi kalau teman-teman punya anggrek di rumah yang udah rusak atau akarnya busuk, batangnya rusak, dipotong di split aja, jadi bisa aja tumbuh kembali. Ini lumayan kan kalau tumbuh lagi. Ayo kita cek yang lain ya. Ini beragam sih, ada yang umur 2 minggu, ada yang 1 bulan. Jadi harus aku pantau dulu nih yang mana yang udah tumbuh. Beberapa juga yang ada yang metong, jadi nggak semua hidup juga guys. Wah, kalau ini dari anakannya tapi metong. Tadam, aku punya anggrek bulan. Halo, selamat bergabung yang lagi bergabung. Oh, Angbul 25. Oh, ini kita kerjanya dalam waktu bersamaan. Jadi ketika ngerjain dalam waktu bersamaan, ini ada di kasih tanggalnya juga sama ya. Angbulnya setelah di split masih daunnya tegak paripurna guys. Akarnya juga bagus. Tuh akarnya juga bagus tuh, mengkilat akarnya ya. Alhamdulillah sebulan sudah lumayan sehat kembali. Sudahkah Anda merawat anggrek Anda? Ayo kita cek ambul aku yang lain ya. Aku pernah ngebongkar satu ambul yang besar dan kita lihat kondisinya saat ini. Itu mungkin sekitar hampir 1 bulan juga samanya. Itu aku tanam tanpa media, tapi nanamnya langsung di media papan pakis. Oke, kita ada di wilayah ambul dan campur-campuran ya. Nah, tadam. Ini yang aku tanam di media papan pakis, hasil split dari ambul yang pernah kalau teman-teman sempat nonton tuh ada besar banget, ambulnya banyak banget ya. Dan setelah ini aku nggak nulis tanggalnya, tapi lumayan lama juga, udah 2 atau 3 mingguan atau sebulanan gitu ya. Tuh, kondisinya masih sehat kembali guys. Nah ini aku pakai papan pakis, aku ikat kayak gini tanpa media media tanam lainnya. Jadi lumayan perkembangannya. Kalau diperhatikan daunnya memang masih lemas ya, mungkin masih adaptasi karena masih 3 mingguan atau sekitar sebulanan. Tapi akarnya tuh ada akar yang baru guys. Tada, akar yang barunya. Jadi kondisinya masih cakep. Ini ada banyak dalam pohonnya. Ini juga teman-temannya guys. Taram. Ini juga teman-temannya. Nah, hampir sebulan keluar akar barunya segini guys. Perkembangannya kecil banget ya. Nah, ini dia. Ini ada yang tuh, ada yang layu, tapi yang lainnya masih oke. Tuh, sama ya perkembangan akarnya. Yang sebelah sini juga pendek. Tapi dari warna akarnya kita tahu dia masih hidup karena akar baru itu berwarna coklat, abu-abu, dan ujungnya ditandain dengan warna hijau. Halo Kakak Afni, selamat bergabung. Dan daun-daunnya masih sedang beradaptasi ya. Beberapa nih mulai masih keriput sedikit, tapi sudah sebulan masih sangat bertahan. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ngecek yang mana lagi ya, karena memang kemarin aku splitnya banyak guys. Oh, wah,
ini masih memprihatinkan. Bahkan dia, beginilah tanaman ya, enggak semuanya semangat, enggak semuanya langsung hidup. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu. Nah ini kondisinya bahkan dia coklat, tapi aku rasa dia hidup karena akarnya tuh masih bagus guys. Nah tinggal kita tunggu aja beberapa bulan. Ini nanti aku coba lepaskan ya. Dia harus hati-hati dibelah tengah dua, jadi bisa dilepaskan dan dia bisa hidup kembali. Mau kita lepas sekarang aja. Oh, gini cara melepasnya. Tadam. Karena biasanya kalau ada warna yang udah coklat itu bakal busuk, daripada nanti lembab terus lembab ke area tanaman lain. Lebih baik kita lepaskan saja. Tadam. Jadi ya seperti ini ya, jadi dilepaskan saja. Nah akarnya tuh masih bagus guys, tuh ada akar baru. Jadi saatnya kita rawat dan kita tunggu. Oh di sini itu aku suka melakukan uji coba guys, uji coba. Nah ini juga ambul yang berbarengan dalam satu pot. Nah kondisinya juga masih bagus dan tegak paripurna. Akar barunya juga sama berkembang guys. Tuh akar barunya tuh warna hijau, kelihatan tidak? Akar barunya warna hijau tuh, kelihatan tidak? Suka menanam anggrek. Biasanya nanam anggrek apa teman-teman? Haram. Jatuh. Anggreknya jatuh guys, anggreknya jatuh. Sabar menanti. Okay. Kita lihat lagi ya. Nah, wow. Ini ambul aku yang lain tuh punya kondisinya vegetatif, rimbun, tapi indukannya udah setengah metong. Jadi terjadi karena aku taruhnya di area luas ya. Jadi yang di sini tuh bebas dari matahari, jadi ada matahari, ada hujan tanpa penutup atap. Jadi kadang-kadang kalau curah hujannya terlalu tinggi bisa aja menyebabkan dia busuk atau lembab. Nah ini kekiannya banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi indukannya kayak gini. Ini baru-baru aja nih, baru aku potong. Nah ini juga ada nih ketularan lagi, jadi harus dicopot. Jadi sore-sore kayak gini biasa aku ngecek ambul, ngecek anggrek lainnya. Mana lagi ya? 2, 3. Kalau dia sehat. Kalau yang ini udah terlalu sehat guys. Ini akarnya sudah menempel di papan pakis, menempel ke dinding. Jadi aku biarin. Kalau ini kemarin sempat terjadi hal-hal, wah rame bun. Rame, anak bebek kamu habis les atau gimana? Kalau bahas anggrek rame, kalau bahas rajutan enggak. Aku nggak tahu kenapa. Jadi tergantung aku live-nya apa, biasa ramenya seperti itu. Nah biasa kalau ada daun yang rusak, daripada menyebabkan lebam dan ketularan sama ini, mending kita lepas aja. Aku juga sama tadinya mau mau belajar tapi kayaknya aku mau live aja lah. Akhirnya cari topik dan bahas anggrek-anggrek yang udah aku tanam. Yuk let's go. Yang ini udah belum ya? Tuh ini udah keseplit lagi nih guys. Nih ya yang tadi. Tapi kita bisa lihat ya, akar sehatnya guys, dia mulai beradaptasi nih. Akar sehatnya nih benar keluar hijau-hijau. Ini hasil split anggrek bulan yang rimbun. Nah lalu kita lihat, halo selamat bergabung. Raffi selamat bergabung. Kita lihat anggrek yang kemarin hasil splitnya gimana. Kalau tempel kayak gini, anggreknya aku siram pasti sehari sekali deh, karena kalau sehari 2 kali aku nggak sempat siram. Kalau pagi pasti nyiram. Mana ya anggrek yang hasil aku split kemarin, indukannya. Yuk kita lihat indukannya seperti apa.
Ini guys, tadinya dia rimbun banget, tapi kita tunggu perkembangannya ya. Kita tunggu perkembangannya karena ini yang rimbun yang tadi udah aku buat ke dalam yang aku tempel langsung di papan pakis ya. Nah ini tunas baru atau kekian baru 1, 2, 3, 4 dan masih berkembang dengan baik. Jadi sengaja aku split yang udah besar agar kondisi yang ini bisa berkembang dengan baik karena potnya kan kecil. Jadi kalau enggak dia akan mengecil dan tidak ada kesempatan untuk berkembang. Halo yang lagi bergabung, selamat bergabung. Boleh bantu follow, boleh bantu tap layar. Yuk kita lihat hasil split lainnya yang udah. Aku nggak les online. Mulai nakal ini. Soalnya mood aku lagi nggak baik, jadi aku harus ngobrol biar moodnya baik. Jadi aku nggak les juga. Kamu punya berapa anggrek? Anggrek itu memang lama perkembangannya, tergantung cara perawatan juga sih. Tada! Ini hasil split yang aku lakukan di beberapa waktu lalu ya. Ini mungkin aku lakukan sebelum Ramadan ya. Wih, 7 banyak banget. Ayo rawat setiap pagi, kasih pupuk bunga, pupuk tumbuhan, kasih antrakol juga, kasih pupuk perangsang akar juga. Memang harus kita bantu ya, karena dia medianya kan cuma kayak gini tuh, medianya cuma sabut kelapa, terus medianya cuma arang, jadi nggak ada unsur-unsur hara dari tanah, jadi kita bantu jadi cepet pertumbuhannya. Oke, tadaa! Hasil split anggrekku yang beberapa bulan yang lalu sampai sekarang sudah berbunga. Dia memang kecil karena belajar berbunga, aku rasa ya, karena memang kecil begini tuh udah berbunga. Halo, selamat bergabung. Sudah berbunga nih. Bunganya cantik kan? Tuh. Ini biasanya aku moodnya baik kalau udah ngobrol-ngobrol soal anggrek. Wajarlah tidak bertumbuh dengan cepat, ataupun karena kamu tidak menambahkan unsur-unsur membantu pertumbuhan atau yang membantu akarnya baik. Anggrek itu kan akarnya salah satu ya yang membuat dia cepat bertumbuh. Kamu kebanyakan kali kasih pupuk pembungaannya. Coba baca aturan pakai yang benar karena dia itu agak panas, pupuk apapun ya. Jadi kalau aku sih lebih baik sedikit daripada kebanyakan gitu. Alhamdulillah ya, pada berbunga seperti ini. Ini baru belajar berbunga dia, ininya juga kecil. Nih, ini hasil split dari indukannya. Halo yang lagi bergabung, selamat bergabung. Anak bebek masih di sini kah? Kamu les kah hari ini? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lihat yang lain. Guys, kemarin aku praktek anggrek tapi baru 4 hari atau 5 hari itu nggak memberikan hasil yang banyak ya. Tapi aku bisa kasih lihat hasil praktekan aku. Cara rawat anggrek, kalau anggurmu mati itu kamu cek dulu nih medianya. Misalnya nih ya, kalau kayak gini nih, ini juga ambul yang habis aku split nih. Medianya kita cek dulu lembab enggak. Kalau lembab kayak gini nih lembab, karena aku tanamnya campur-campur nih, moss putih, ada arang, ada akadak, gitu-gitu. Aku lupa namanya istilahnya ya, nama ininya. Jangan disiram kalau akarnya lembab. Terus medianya lembab. Terus kamu lihat kalau tidak berkembang, akarnya tidak ada yang berkembang. Misalnya nih akar yang berkembang itu seperti ini. Tuh. Ada tanda-tanda hijau di ujungnya seperti ini. Nah, berarti dia ada pertumbuhan tuh. Tapi kalau nggak ada, udah lama, misalnya udah sebulan nih nggak ada pertumbuhan apa-apa, bongkar aja akarnya, kasih media baru. Kalau akarnya pada gopong ya, misalnya akarnya yang kurus-kurus seperti ini kan yang ini nih, potong aja. Ini alhamdulillah nih akar anggreknya tuh yang ini yang kurus nih. Nih yang ini nih. Ini kan nggak berfungsi ya. Kalau udah kayak gini tuh dipotong-potong aja, udah
ditaruh lagi di media baru, dikasih perangsang akar, baca aturan pakainya. Biasa aku rendam perangsang akar tuh 15 menit, lalu nanti aku rawat kembali dan aku biarkan biasa sebulan atau 2 bulan tuh akan keluar tuh bentuk-bentuk akar baru seperti ini. Nah, kalau daunnya rusak nih seperti ini, kan ada daunnya rusak ya, kita nggak bisa memungkiri karena ini tanaman dan makhluk hidup pasti akan ada kendala gitu ya, walaupun kita rawat sangat baik. Nah, sama kayak kita makan udah bagus segala macam tapi tetap sakit kan, ada waktu-waktunya. Jadi teman-teman bisa ngelihat kondisinya, kalau sakit maka potong daunnya. Jadi aku beberapa anggrek yang memang daunnya rusak ya karena memang aku potong daripada dia kena lebam seperti itu. Nah, ini beberapa yang akan tumbuh kekian baru ya, karena dia belum siap untuk berbunga. Ini masih tahap pertumbuhan daun, berarti belum siap berbunga. Kalaupun dia tumbuh tumbuh kayak bisolan untuk rencana bunga, tapi itu biasanya akan keluar kekian. Kira-kira seperti itu cara merawat anggrek bulan. Ayo kita lihat lagi ya. Kemarin aku lakukan beberapa penelitian. Tapi sejauh ini belum ada banyak perkembangan. Tadam! Halo, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layar. Nah, aku lakukan penelitian iseng-iseng versi aku. Biasanya aku suka nonton tuh kegiatan merawat tanaman anggrek, terus aku tulis, terus aku catat apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Dan ini baru sekitar umurnya semingguan ya. Hari Minggu kemarin ya, hari Jumat, belum sampai seminggu. Kondisinya masih oke-oke aja guys. Tadam! Nah, ini gak tahu deh boleh dipegang apa enggak, tapi aku juga cukup penasaran. Ujungnya aku tutup sama kayu manis kiri kanannya dan batang-batangnya seperti ini, tapi masih segar-segar guys, dan bahkan ada belum mati ya. Jadi kita harus menunggu lagi, katanya tunggu sampai 24 hari maksimal atau 14 hari akan ada tanda-tanda yang baik dari pertumbuhan anggrek-anggreknya. Nah, ini aku pakai biasanya anggrek-anggrek yang udah mati atau batangnya udah kering atau akarnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi aku pakai untuk coba buat penelitian. Wah, rame. Terima kasih udah nonton. Boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layar. Oke, kita cek yang lainnya. Hari ini kita cek ngobrol soal hasil kegiatan selama 2 bulan. Aku rutin ngerjain project anggrek. Tapi karena tanaman anggrek ini pertumbuhannya cukup lama ya, jadi harus sabar menanti. Hey, mana lagi ya kemarin? Aku juga sempat split anggrek. Ada yang tahu anggrek ini? Tadam! Mungkin kayak Oncidium gitu ya. Tuh. Nah, ternyata dia lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan anggrek ambul atau anggrek dendrobium. Nah, dalam waktu bersamaan dia udah keluar akarnya yang hijau kecil, sudah keluar tunas gitu ya. Dia cepat pertumbuhannya dibandingkan sama yang itu ya di rumah aku, yang aku amati kok ini cepat ya, walaupun baru di split tuh keluar akarnya cepet gitu. Nah, ini Oncidium ya jenisnya ya, ada bunganya. Ntar aku kasih lihat yang udah ada bunganya. Taram, yuk kita lihat anggrek Oncidium yang ada bunganya. Kalian baru pulang dari mana? 100 berapa? 100 Seru goesnya. 48 menit. Masih bisa ban sepedanya. Tadam. Nah, ini dia jenis yang Oncidium. Yang tadi warnanya agak pink, kalau ini agak ungu. Emang merek brand mahal itu tidak membawa hasil apa? Abang lihat tuh Bang, nah, ini bunganya. lebih tua sepeda tuh. Jangan bisik kalian, jangan bisik di tes aku.
Pada berisik guys. Nah ini nih Jadi serang. ini nih Oncidium nih bunganya nih. Apa? Ini udah diserang dulu bolong. Oh itu diserang sama apa ya kok bolong kayak gitu ya? Oh bunganya cantik. Jadi aku ini nih hasil dari Oncidium yang kemarin juga. Jadi aku beli satu pot itu harganya 150 ribuan. Sama aku udah jadi aku banyakin gitu ya. Saking aku senangnya melakukan penelitian dan uji coba sendiri terkait tanaman anggrek. Nah ini juga ini aku taruh satu ya, terus dia tumbuh lagi. Jadi beli Oncidium itu ternyata untung ya. Jadi cepet banget perkembangbiakan daripada yang lain gitu. Menurut aku ya. Tapi teman-teman boleh dicoba apakah itu akan sama berhasil di teman-teman juga nih. Yang aku taruh satu, ini indukannya kita bisa lihat perbedaan warnanya ya, ini lebih tua. Ini indukan yang yang bukan indukan, ini tunas-tunas baru atau kekian. Ini medianya juga bukan tanah tapi cacahan pinus, ada arang, ada macam-macam lah. Dia cepat nih pertumbuhan kalau anggrek Oncidium. Ini kenapa bunganya? Nah ini mau di repotting nggak? Oh udah bolong nih. Kalau repotting kasihan bunganya masih cakep banget. Tambah dulu ya. Ya? Sama ini antrakol ya. Iya. Dia jadi cantik dia. Oke, kita lihat lagi. Oh ya, ada satu tips lagi buat teman-teman. Jadi kita kan ngobrol-ngobrol soal anggrek ya. Tapi ada di mana momen kadang kita nggak sempat rawat anggrek ketika misalnya kita temukan dia misal batangnya rusak dan yang lain. Ini aku kasih tahu. Aku taram. Kondisinya nih batangnya itu rusak, lembek dan kuning dan kecoklatan gitu ya. Kalau teman-teman merasa anggreknya udah nggak bisa ditolong tapi batangnya masih hijau seperti ini nih, boleh dipotong lalu dikasih antrakol di ujungnya. Kalau ini batangnya udah aku rendam sama perangsang akar kan basah, lalu aku celupin ke antrakol yang kering untuk menutupi luka. Karena kalau nggak dicelupin bisa jadi dia akan menyebar kan. Ini dia jadi kering dan kayak menutupi luka lah kalau di istilah kita. Dan aku letakkan secara random aja di atas meja kayak gini. Kebetulan ini juga mejanya kayu, jadi ada hujan dan yang lain. Ini sama teman-temannya juga nih. Ketika aku males mengerjakan, maksudnya nggak sempat dan ada aktivitas lain, maka aku letakkan seperti itu. Ternyata dia bisa keluar kekiannya guys tuh. Kekian ini nanti kan bisa menjadi tunas anggrek selanjutnya. Misalnya nih teman-teman punya anggrek yang cukup langka. Ya, kalau mati kan hilang bibitnya, mending keluar kekian daripada batang-batangnya dibuang. Ini ada banyak nih yang lain. Tapi setiap kondisi itu berbeda-beda ya, kayak gini nih. Ini kan juga sama. Tapi belum ada tanda-tanda untuk keluar kekian, tapi batangnya masih pada kuat dan kokoh. Aku kasih antrakol sini ya. Coba antrakol yang itu ya. Nih, aku kasih yang ini. Aku kasih ini. Biasanya batangnya tuh aku celupin di ujungnya ke bagian dalam antrakol. Antrakol tuh warnanya putih kayak gini guys. Jadi itu untuk menghindari macam-macam gejala penyakit dan yang lain. Tapi sebelumnya aku kasih perangsang akar. Kalau di rumah perangsang akarnya yang ini. Coba bawa sini ya. Aku masih pakai dari Infarm. Di rumah masih pakai perangsang akar ini, tapi teman-teman bisa cari perangsang akar yang mudah teman-teman dapatkan di toko-toko terdekat ya. Nah, biasanya aku rendam dulu baru, tapi nggak semua responnya sama ya kayak gini kan. Aku taruh nih, ini belum ada kelihatan tanda-tanda. Tapi biar aja, aku taruh aja lagi di sini. Ada lagi nggak ya ada tanda-tanda? Ini juga sama, ada yang rusak. Oh ini baru ditaruh nih, baru kayaknya pagi kemarin ini baru dilakukan. Jadi beberapa kondisinya berbeda. Lalu ayo kita lihat yang lain ya. Jadi memang jalan-jalan sore ini sambil mantau-mantau pertumbuhan anggrek dan cara menanganinya kalau teman-teman lagi terdesak. Diangkut aja, jangan kayak gitu.
Tuh, yang ini nih guys. Mana mau ada copot? Tuh, yang ini nih, kelihatan nggak? Nah, ini sebenarnya kondisinya sama yang tadi. Kalau yang tadi aku taruhnya di meja, yang ini tuh, ini rusak kan? Udah aku kasih antrakol, tapi dia masih rusaknya sampai sini. Ternyata dia kekiannya malah hidup lalu dan menempel langsung ke media tanam pot sabut kelapa. Jadi nggak aku ganggu lagi, tapi batang yang lain itu masih biasa aja, nggak mati juga gitu ya, nggak. Tapi aku harap nanti akan tumbuh banyak kekian. Jadi ketika melihat anggreknya rusak, jangan buru-buru dibuang. Kecuali kalau misal teman-teman di PT, bisa jadi itu harus segera ditangani gitu ya. Kalau ini anggrek rumahan, jadi aku tetap sayang dan merawat. Oke, kita lanjut cek lagi yang ada di pohon. Di pohon mangga, aku balik kameranya ya, biar teman-teman gampang lihatnya. Bentar. Mana cara baliknya? Oke. Oke, kita balik kameranya dan kasih lihat. Kalau teman-teman punya tanaman anggrek, lalu pengen anggreknya harus di ini dari kekian juga ya, aku taruh di sini lalu aku tempel di pohon mangga. Ternyata akarnya bagus nih, akar sehat itu seperti ini nih warnanya, akar sehat. Cucian beras tumbuh tunas, bisa jadi tumbuh juga karena dia beras itu mengandung apa ya kemarin berasnya lupa, tapi ada unsur yang mengandung juga yang bagus juga buat pertumbuhan. Tapi di rumah aku sering pakai pupuk-pupuk yang langsung memang dari produknya ya, jadi karena aku nggak repot-repot gitu karena udah ada takaran gitu. Nah, ini beberapa ambul yang ini aku keluarin dari botol lalu aku tanam, dan aku nggak taruh di pot tapi langsung aku tempel di pohon mangga karena punya kayak gambaran nanti pohon manggaku akan keluar ambul. Nah, ini beberapa ambulnya yang memang pupuknya berapa macam-macam sih pupuk. Kalau yang aku pakai itu biasanya murah, aku pakai yang masih yang ini, cuma nggak tahu cocok-cocokan di teman-teman ya. Apa sih? High note daun sih. Tapi di sini lagi nggak ada, adanya di balik sono, jadi nggak bisa aku kasih lihat. Bang mau ambil nggak bang pupuknya yang dalam botol di belakang? Nih, ini ambulnya kan rusak tuh akar-akarnya. Kemarin ini masih sehat, dan ini aku taruh nih akar baru ya. Jadi akar-akar barunya ini yang nanti akan bertumbuh sehingga ambulnya tidak hilang. Itu bukan tuh yang hijau itu B1-nya ya bang. Ya udah bang, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tuh. Ini yang ambul aku lepas juga ya dari pot karena memang dia punya kendala, sehingga agar tanamannya kembali sehat. Dan ternyata setelah hampir setahun, ini aku kerjakan di tanggal 5 bulan 10 tahun 2024, hampir setahun, ada 2 kekian, 2 kekian. Ada 2 kekian, dan kita tahu akarnya sehat itu seperti ini. Tada. Tinggal di daerah mana? Aku di Depok tinggalnya. Tapi kondisi kebun rumahan aku tuh pakai ini ya, paranet. Jadi kondisinya memang yang pakai paranet masih kena hujan, kena hujan, full sun, full run, tapi ada paranetnya. Kira-kira seperti itu. Yuk kita lihat lagi yang di belakang, hasil dari aku tahun lalu tuh rajin keluarin anggrek dari botol. Namanya apa? Aklimasi ya? Aku lupa ya, kayaknya aklimasi anggrek kan. Aku beli tuh yang botolan, tapi sama aku tuh agak rada-rada tuh dirawat gitu. Jadi nggak semua hasilnya bagus guys. Tapi ada yang udah bagus, udah berkembang. Tuh kayak gini nih contohnya. Mana ya cara kita ngambil dulu. Satu tray itu dari 24, yang hidup itu 17. Tapi aku maklum ya karena masih uji coba pertama-tama ya. Nah ini dia yang aku tanam dari tray dan masih hidup. Ini butuh disiram
Udah kering, butuh disiram. Ini kondisi kayak dari bayi ya, jadi yang keluaran dari botol dan kondisinya jadi seperti ini. Dan macam-macam. Oke. Ini juga sama. Halo, selamat bergabung yang lagi bergabung. Ini juga sama. Akarnya yang baru keluar itu yang menempel yang ini. Yang ini sebelumnya itu dari bawaan, yang baru tuh yang ini nih. Kelihatan nggak? Kalau tanpa paranet aku nggak tahu, tapi kayaknya kalau kan pentingnya paranet itu untuk mencegah panas secara langsung. Kalau pohonnya rimbun ya nggak apa-apa, kalau bayanganku ya. Tapi pohon manggaku itu nggak ada daunnya karena aku buka semua daunnya, jadi memang kebetulan bawahnya atasnya paranet. Halo, selamat bergabung yang lagi bergabung. Ntar kita lihat lagi ambul yang lain nih. Ini lumayan besar ya. Ini hasil dari aklimasi yang tahun lalu aku rajin. Di akhir tahun lalu tuh rajin aklimasi, keluarin dari botol gitu ya. Kalau teman-teman sempat ngikutin kegiatan aku mengeluarkan ambul di dalam kamar, sang waktu itu panas banget, jadi aku ngerjainnya di dalam kamar nanamnya. Nah, sekarang hasilnya kayak gini. Tada! Nih, kita tunggu aja perkembangannya ya. Dia ambul yang keluaran dari botol itu memang agak lama, sekitar 1 atau 2 tahun baru berbunga. Kalau panas sorenya jam 1-an atau jam 2 bisa gosong daunnya. Terus kalau gosong daun itu kayak mengering, kuning gitu ya. Aku rasa harus dipindahkan ya. Cuma beberapa tanaman yang udah adaptasi masih aman. Tapi kalau yang di pojokan sini aku kasih atap guys tuh. Tapi sorenya dia nggak dapat matahari, dia dapat matahari pagi dari pojokan itu. Karena rumah aku tuh sebelah sananya langsung matahari ya. Jadi mereka dapat matahari pagi sedikit saja. Tapi kalau yang pojokan sana tuh nggak ada atapnya, jadi pasti kena air hujan dan lain-lain. Jadi kondisinya macam-macam tergantung posisi mereka. Nah, kita cek bunga apa? Udah diikat yang itu. Ya, ini kepengen sayangnya harusnya ditegak ya. Iya, itu kan kemarin ditarik aja, terus taruh lagi sisa arang-arang yang kemarin tuh ditarik aja. Ini lagi dicoba. Nah, ini dikeluarin aja nih. Ini akarnya bagus nih. Iya, Nih. sayang ada bengkok ini ya. Nih, coba ambil arangnya. Taruh lagi arang-arangnya di bawah, di sini di bawah. Jadi jangan di atas naruhnya, dia bagusnya sih di bawah. Kita tahu. Nah, kondisinya pakai paranet. Aku kerja dibantu sama bocil-bocil guys, si suamiku sama anakku. Abang ngapain sih, rajin banget bang? Copotin ini. Oh, copotin. Oh iya, satu lagi tipsnya dalam merawat anggrek. Antrakol berapa? Kalau di sini berapa antrakolnya? Ntar aku cek. Tararararam. Antrakol. Ntar aku cek antar. Oh, kalau di sini 57.000 Kak. Tapi sama aja sih beli online atau offline. Kalau gratis ongkir coba aja. Itu aku taruh ya. Kalau di sini harganya 57.000. Satu lagi tipsnya, sih pinjam sebentar bang. Tuh. Ini si Raina, ini harusnya udah dipotong sih, udah selesai bunga tuh. Ini bunganya Raina, udah selesai bunga. Lalu ininya bagian dari ininya dilepas, dicopotin gitu ya. Jadi biar nggak nyimpan air. Ini kayak terlalu panas juga sampai batangnya agak hidrasi dia. Oke, tapi dia udah rajin sekali berbunga. Ini udah berbunga 2 kali dan ini mau aku potong. Ini udah ada tanda-tanda berbunga lagi nih, ada tanda-tanda berbunga lagi. Harus kita pancing guys. Jadi kita olesin kalau di apa namanya? Di beberapa konten aku lihat diolesin kayak air apa namanya tuh ya, lidah buaya ditaruh di sini dan bisa keluar bunga. Tapi aku belum coba. Nah, biasanya aku kalau nemuin konten-konten kayak gitu tuh aku save terus aku catat, ntar aku cobain.
mumpung punya anggrek di rumah kan. Itu metode beli anggrek itu dari satu sampai jadi banyak kayak gini guys. Lalu kayaknya aku butuh ini deh, butuh itu deh. Akhirnya aku pikir apa salahnya ngobrol tentang anggrek sambil kita belajar merawat anggrek dan yang lain. Ini ada yang cantik, mana ya si cantik? Oh, bunganya cantik. Jadi kadang aku dibantu sama anakku untuk membersihkan ini apa namanya, batang-batang anggrek. Biasanya lebih gampang kalau udah habis disiram ya, jadi membersihnya gampang. Agar batang-batangnya ini biasa kan menyimpan air. Jadi kalau menyimpan air nanti rusak. Ini tipsnya lainnya. Ini bunganya secantik ini guys tuh. Apa tuh medis yang lain? Enggak, anggrek maksudnya apa tuh medis yang lain? Nah, ini macam-macam ya kondisinya. Ini rajin bunga guys. Di aku tuh sempat berbunga sekaligus 1, 2, 3. Sini berbunga lagi. Jadi dia kayak rajin bunga padahal batangnya tuh biasa-biasa aja. Nah, kalau mau dibikin praktek biasanya batang-batang yang kayak gini nih udah nggak terlalu produktif, aku potong. Lalu aku siapkan metode-metode untuk perawatan atau uji coba untuk merawat anggrek. Wah, hari ini dia mekar. Apa ini namanya ya? Wah. Mekar guys, dia baru mekar hari ini. Aku baru lihat dia mekar. Lah, ini nih yang menyebabkan anggrek gagal mekar tuh guys. Ada dia nih. Tuh, pergi-pergi dia. Nggak mau dia ketahuan di kamera. Apa dia tahu ya? Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tuh, nih guys, mana dia? Terbang ya. Jadi hal-hal itu kan kalau ngegigit bunga tuh kayak gini tuh gara-gara ada dia. Tuh bunganya tuh nggak jadi nih. Ini dia nih. Ini dia nih. Nah. Mana sih? Dia tahu aja kok ada kamera ya, jadi nggak mau kelihatan. Jadi binatang ini nih binatangnya kelihatan nggak? Nah, ini kalau merusak pucuk bunga, akhirnya dia nggak akan berbunga. Bunganya jadi kayak gini guys, jadi rusak tuh kayak gini ujungnya ya. Jadi dia kayak ngegigit bunganya. Iya, ini bunganya cantik. Apa ya namanya? Oh, ini dia berlapis-lapis kayak gitu, kayak rose gitu ya. Blue rose apa? Aku lupa. Ya. Mawar blue. Oh, mawar blue. Nggak langka sih. Oh ya, namanya mawar blue guys tuh. Kok nggak salah. Ini warnanya kalau di kamera kan agak ungu gitu. Kalau di sini ungu terong, kalau di situ ungu yang muda gitu. Halo, selamat bergabung. Dan ini udah kayak gini tuh gagal bunga pastinya karena udah warna kuning kayak gini. Ini penyebabnya tadi dihinggapin semut, dihinggapin sama binatang-binatang kecil gitu. Iya, kok nggak salah aku itu mawar blue kali ya. Lupa aku. Nah, ini yang berbunga adalah yang dari kekiannya guys tuh. Karena dia udah tutup daun. Oke. Dan ini banyak gulma-gulma yang harus sebenarnya dibersihkan. Halo, selamat bergabung. Iya, kalau yang ini dari tukang kebun juga cerita agak susah berbunga, agak susah untuk mekar gitu ya, karena kayaknya sensitif dia. Maka dari yang ini aja nih warnanya udah kuning gitu ya, kayaknya gagal. Tapi yang ini bakal berbunga. Dan ujungnya tuh. Jadi nggak semua anggrek itu mudah untuk mekar gitu, ada jenis-jenisnya. Kemarin aku ngobrol sama tukang kebun. Ini kok aku punya mawar blue kok nggak salah ya. Aku beli sebenarnya ada mawar blue, ada mawar red. Oh, ini juga ada, ini mawar red kok nggak salah. Ini juga susah berbunganya guys tuh. Ini sama sebenarnya. Ini kalau mekar juga nih ada semut segala. Ini juga susah berbunga dia.
berbunga sampai kuncup kayak gini tapi susah mekar. Aku nggak tahu kenapa. Tapi ini emang drama sih. Kalau kata tukang kebun, di sana pun kondisinya kadang sering begitu di PT-PT besar kan. Kadang kalau aku lagi mau belajar anggrek, aku mampir ke kebun-kebun besar terus ngobrol sama abang-abang atau kakak yang merawat tanaman. Mereka menceritakan bahwa yang jenis mawar blue atau mawar red itu memang agak sulit berbunga, dan ternyata memang sama yang aku alami tuh kayak gini. Ini tadi udah mulai kuning, ini malah udah ini ya, kita coba. Tapi padahal kalau dia bekar itu cantik, jadi bunganya itu kayak berlapis-lapis. Ini buat kasih nampak mereka nih. Oh ini udah ada hasil tadi. Ini hasil split nih, anggrek bulan hasil split. Dia baru belajar bunga. Ini juga gagal satu, harusnya dia udah tumbuh lagi. Tapi versinya masih mini. Tergantung di daerahmu ya, tapi terlalu panas nanti bikin daunnya hangus. Itu tempo hari di tahun 2024 itu di bulan Juli, Agustus, September tuh panas banget di Depok dan banyak daun anggrek aku menguning secara bersama. Oh, ambulnya. Sekarang aku lagi kasih apa yang ada aja di rumah sih. Ada sabut kelapa, ada arang, cacahan pinus, ada akadakasia apa gitu ya. Jadi kayak beli aja media tanam untuk anggrek itu. Aku nggak ada media tanam khusus, tapi sekarang yang di belakang tadi aku udah jelasin di awal, ada media tanpa media tanam, bahkan aku cuma nempel di papan pakis. Aku di Depok. Aku di Depok. Ini taruh balik ya, biar enggak ini. Jadi kegiatan aku tuh belajar menanam anggrek di perkarangan rumah kayak gini tuh. Nih, ini sebenarnya cuma perkarangan rumah guys. Itu tuh, perkarangan rumah yang aku manfaatkan sebagai ruang lab aku atau ruang bermain aku kalau aku lagi bosen di dalam. Jadi aku buatkan untuk mempelajari anggrek. Kasih tanah mati enggak? Mati kalau kan dia bukan medianya tanah. Anggrek media tanah tuh yang ini nih guys. Nih aku kasih lihat anggrek media tanah tuh yang ini. Tada, ini bunga anggrek yang medianya tanah. Dulu pernah jualan anggrek, sempat kalau lagi rajin, cuma repot packingnya. Jadi awalnya ceritanya aku suka beli-beli, terus setiap hari aku CO anggrek. Kata suamiku, ayo kita ke kebun anggrek. Jadi aku oke, akhirnya aku beli kan, jadi banyak. Terus aku jual-jual, ternyata repot banget packingnya, kadang patah, kadang ini, kadang itu. Oke, akhirnya sekarang ini aku lagi nggak jual-jual dulu karena lagi kegiatan padat banget di luar, dan aku rawat-rawat sambil belajar praktek. Ternyata seru juga belajar praktek, jadi kayak ngamatin misal minggu ini apa yang udah bertumbuh, apa yang harus aku lakukan. Jadi kayak mengamati anggrek-anggrek lalu memberikan informasi-informasi kepada teman-teman seperti yang sekarang ini. Lebih ke anggreknya aku jadikan konten aku guys. Nah, ini anggrek tanah ya. Kalau yang cerita anggrek tanah ini boleh media tanamnya tanah. Cuma aku nggak tahu jenis namanya apa ya. Kemarin tuh sempat ada nama, cuma aku lupa. Tuh, ini lagi mekar. Satu kuntumnya itu 6, tapi dia gedenya sama dengan anggrek bulan. Terima kasih. Iya, jadi aku emang hobi nanam. Dulunya aku nanam sayur mayur segala macam. Tapi kalau sayur mayur kan cepet banget perkembangannya. Aku repot manennya, repot pokoknya siramnya setiap hari. Kalau anggrek kan kadang-kadang nggak disiram setiap hari nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya aku ganti nih tanaman yang bikin aku tetap dengan tanaman. Akhirnya aku ganti anggrek. Ternyata anggrek memang banyak diminati juga ya. Lalu banyak cara-cara yang bisa kita bagikan kepada teman-teman yang sedang belajar anggrek sama. Ini bunga-bunga anggrek tanah ya. Daun batangnya seperti ini. Cuma ini nggak bisa aku kasih lihat bawahnya. Udah bersatu sama ini terong-terongan. Jadi sudah bersatu sama terong-terongan ya. Jadi
memang sedrama itu anggrek tanahnya, ya aku taruh aja di situ. Cuma kalau seandainya nanti ada yang jual anggrek tanah dengan jenis yang sama dengan model bunga yang berbeda, pasti aku akan membeli anggrek tanah lagi karena kayak cantik gitu bunganya kan. Harganya murah lagi, waktu itu aku 5 piece 60.000 gitu. Kalau anggrek biasa kan satunya 75. Tada. Apa isi abang intip-intip bunda? Itu lihat teman. Abang Di baca. situ kalau hujan kehujanan kan. Oh, kalau anggrek tanah kalau hujan kehujanan, kalau kan di luar seperti itu ya. Kalau ini aku pakai paranet. Jadi kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, cuma hujan juga intensitas airnya kan nggak langsung, terus langsung, tapi maksudnya ada ketahan sama paranet dulu. Lalu kalau panas juga akan ketahan dulu sama paranet. Jadi tetap full sun, full run lah istilahnya, cuma ditaruh paranet. Jadi itulah kegiatan hari ini, ngobrol-ngobrol tentang anggrek. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir di live aku. Biasanya aku lakukan reporting atau cara menanam dan lain-lain terkait dengan kegiatan anggrek.